Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatul khamisatu. Bermula kaidah yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, ialah sebermula maksud lafaz, tujuan lafaz ala niyatil lafzi, ialah berdasarkan niat orang yang melafazkan. Kalau seandainya ada sebuah lafaz diucapkan dan lafaz itu masih multitafsir, masih bisa diarahkan ke A, bisa diarahkan ke B, bisa diarahkan ke C, maka untuk memastikannya atau orang yang lebih tahu kemana arah lafaz itu dimaknai adalah orang yang melafazkan, orang yang mengucapkan. Ini artinya jangan mudah suuzon, jangan mudah mencap orang salah. Seandainya ada seseorang yang mengucapkan sebuah lafaz, misalnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ucapannya itu bermakna baik, kemungkinan kedua ucapan itu bermakna jelek. Gimana? Jangan langsung kita klaim, wah ini salah ini orangnya tidak benar nih. Kenapa tuh ucapannya itu masa menjelekkan si anu misalnya. Jangan, tapi tabayyun dulu. Tanya, apa maksud ucapan kamu tadi? Apa maksud lafaz yang kamu sampaikan tadi? Itu. Al-amthilatu minha law kana ismu zawjatihi aw amatihi taliqan aw hurratan faqala ya taliqu ya hurratu fa in qasada bihi talaqu awil idqa hasala awin nidaa fala. Law kana ismu zawjatihi, jikalau ada nama istrinya orang, au amatihi atau nama budaknya orang, tolikon au hurratan, ialah tolik atau hurrah. Faqala, lalu berkata ia orang, ya tolik, ya toliku wahai tolik, ya hurratu wahai hurrah. Fa in qasada bihi talaqo, maka jika bermaksud ia orang dengannya ucapan akan mentalak, awil itqo atau memerdekakan, hasola niscaya tercapai keduanya tolak dan memerdekakan. Awin nidaah atau bermaksud untuk nida memanggil, fala maka tidak tercapai. Ada orang nikah sama perempuan, istrinya perempuannya itu namanya tolik. Lalu dia manggil, ya tolik, oi tolik katanya. Pertanyaannya, berarti kan ada dua kemungkinan, ada dua tafsiran ucapannya itu. Bisa kemungkinan ucapannya itu memfaedahkan mentalak, bisa kemungkinan dia hanya sekedar memanggil nama istrinya. Gimana? Maka tergantung niat dari yang mengucapkan. Seperti kemarin ya yang saya jelaskan. Apa penjelasan kemarin? Kalau ngasih nama anak itu tolong yang baik lah, janganlah nama kasih anak tolik. Saya ngasih nama anak saya yang ada di Quran atau yang di hadis misalnya, tolik atau Tony misalnya. Tony, mana ada di Quran Tony ini? Ada saatnya. Apa nama panjangnya ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan Tony itu saatnya. Ya, atau budaknya namanya Hurrah. Ya Hurrah misalnya kan. Apa tujuannya? Oh, tujuan saya memanggil nama dia aja. Berarti
tidak terjadi kemerdekaan. Enggak, bukan memanggil nama dia, memang tujuan saya untuk memerdekakan dia. Kebetulan aja namanya sama, berarti budaknya menjadi merdeka. Intinya apa? Intinya tergantung niat atau tujuan dari orang yang mengucapkan. Minha law qarrara lafzat talaqi, jikalau mengulang-ulang seseorang akan lafaz talak salasan 3 kali bila atufin, dengan tanpa huruf ataf, fa in qasada bihil istinafa, maka jika bermaksud seseorang dengannya takrir, dengannya mengulang-ulang lafaz tolak itu al istinafa, akan memulai, akan sebuah kalam yang baru, waqa'at thalathu, niscaya terjadi oleh 3, awit takkida, atau berniat takkid, fawahidatun, maka 1. Dia mentalak istrinya, Zaid mentalak istrinya, ngomong anti tolikun, anti tolikun, anti tolikun, tanpa pakai huruf ataf. Nah, kalau tanpa huruf ataf, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu hanya sebagai penguat aja, yang kedua dan yang ketiga itu, kemungkinan yang kedua memang talak yang kedua berbeda dari yang pertama, talak yang ucapan yang ketiga berbeda dari pertama kedua, sehingga bisa terjadi tiga talak. Gimana? Maka tergantung yang mengucapkan. Ngapa kamu kok ucapkan 3 kali? Untuk taukid aja, biar jelek, apa nama itu, biar apa, Ustaz, istri saya ini Ustaz pengaruh, Ustaz, mana dia sok-sok, tapi kalau saya ceraikan sebenarnya dia tuh tidak mau, Ustaz. Ya udah, saya ceraikan aja. Tuh ngapa kok ngulang 3 kali? Biar dia apa namanya, ceraikan, ceraikan, kan lebih apa itu, lebih apa nama itu ya. Sama lah, misalnya kita bilang kan apa misalnya, kamu madang, misalnya kan, madang mah, yo madang kok. Apalagi makin berirama kan, yo madang, madang yo aja kan, orang kuntu dia. Loh, kenapa kok ada kata-kata harus bila adfin? Karena kalau pakai huruf ataf itu terjatuh 3. Kenapa? Karena ataf itu memberi faedah memberi faedah ma'tuf dan ma'tuf alaih, sesuatu yang berbeda. Apa kaidahnya? Al-atfu yang tadi tikror. Jangan. Ada tuh kaidahnya, al-atfu yang tadi seingat saya al-atfu yaqtadil mughayyarah, saya au kama qala ya, berarti ataf itu menghendaki berbeda antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Maka kalau ucapan Zaid sama istrinya anti tolikun wa anti tolikun, itu 2 jatuh tuh. Tapi kalau mengatakan anti tolikun 2 kemungkinan, bisa kemungkinannya adalah hanya taukid aja, bisa kemungkinan kedua istinaf. Makanya di sini ada tambahan bila atufin. Tidak ada di Alfiyah ya tentang ini. Udah berapa ribu gelafan? Sekarang 200 saja. Remedi 3 kali. Itu pun mohon tolonglah Zat, saya mau wisuda Zat. 200 sih kan. Siang malam muram, kalau udah 2 hari lagi hujannya tuh, itu udah tuh siang malam mukanya serem langsung muram ya. Ngapu doa dia lu hafal ya, mati dan ko. Hafal ya, tidak usah kalian nunggu orang nyuruh ngafal segala macam itu. Hafal ini sendiri, besar faedahnya itu. Nah, usul afiyah. Minha law qala fi sholati, jikalau berkata seseorang pada salat binazmil Qur'ani, dengan susunan Al-Qur'an, walam yak qasada yak sidu apa sudu? Qada sodayak
Sudu. Sidu. Yaksidu nak. Yaksudu ya. Upaya jalan kosoda yak sudu ya. Sudu aja kayak lebih enak kayaknya. Walam yak kosoda yaksidu kayaknya lah. Hah? Yaksud. Maksud apa yaksud? Maksud iya isim maf'ul itu. Kosodayak. Tidak ada yang kamus berjalan sini ya. Kamus tersimpan adanya. Kosodayak. Hah? Sidu. Wah, iya. Betul kan? Enggak. Saya kalau su itu yahsulu ingat saya. Hasola yahsulu. Kalau kosoda itu kayaknya yaksido. Iya yaksido. Nah, kalau Aras ngomong percaya saya. Kamus berjalan kan? Kemana-mana bawa. Walam yaksid dan tidak bermaksud ia orang siwahu selainnya Al-Quran fawadihun maka ialah jelas. Wa in qasoda bi tafhima dan jika bermaksud ia orang dengannya nazmil Quran at-tafhima faqad akan memberi pemahaman saja batalat niscaya batal ia salat. Wa in qasodahuma dan jika bermaksud ia orang akan keduanya bermaksud apa nih? Bermaksud baca Quran dan bermaksud tafhim ma'an secara bersamaan lam tabetul niscaya tidak batal ia solat. Wa in atlaqo dan jika memutlakkan ia orang fal as-sahhu maka bermula pendapat paling sahih al butlanu ialah batal. Nahu qaulihi ta'ala seumpama firman Allah Ta'ala udkhuluha bisalamin aminin. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Sedang sholat lalu ada yang ngetok Assalamualaikum Assalamualaikum. Nah, pas baca ayat kan ulah dolin amin Assalamualaikum. Lain baca Bismillahirrahmanirrahim. Dikuatkan volume dikit. Udkhuluha bisalamin aminin misalnya. Nah, apa tujuan ngomong itu? Tujuan saya memang mau baca Quran Zat. Baca ayat, kebetulan pas baca itu ada ngetok pintu. Berarti sholatnya sah. Tujuan itu apa? Tujuan itu biar orang masuk Zat, biar orang tahu kalau saya sedang sholat dan saya baca udkhuluha. Tujuannya apa? Biar langsung masuk aja, tunggu saya di ruang tamu misalnya. Kalau itu tujuannya batal. Kalau tujuannya baca ayat sekaligus ngasih tahu, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau dimutlakkan ya berarti ya tidak ada niat apa-apa ya. Maka menurut pendapat as-sahh sholatnya batal juga. Ya misalnya ada kawan, wih pinjamlah kamus. Kau jawab ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ndak kitab dong kamus. Kawan bongak juga kan. Ndak kitab dong kamus. Ya Yahya khudil qamus biquwwah katanya. Surat apa nih? Enggak salah ditanya ya. Kan paham kan hafal lah kayaknya. Minha idza aqaba niyata bil masyiati, jika mengiringi seseorang akan niat bil masyiati dengan masyiah. Masyiah itu adalah ucapan insyaallah. Fa inna wa maka jika berniat seseorang at-ta'liq akan ta'liq batalat niscaya batal ia salat. Salat ya. Niat ya. Niat aja lah. Niscaya batal ia niat. Awit tabarruka atau berniat tabarruk fala maka tidak. Au atlaq au utliqat atau dimutlakkan ia niat. Fa asahu ha maka bermula paling sahihnya paling fa asahu ha maka bermula paling sahihnya as-sahuhaniyah. Fasohuha maka bermula paling sohehnya pendapat itu lagi itu. Tidak mungkin paling sohehnya niat.
Atau as-sahuhuma ini? Ada kitab yang beda? Semua ya. Sahuha adalah ini ke pendapat. Maka bermula paling sahihnya pendapat batalat ialah batal ia solat, batal ia niat. Jadi niatnya pakai masyiah. Usolli sunnat tarawih misalnya insyaallah. Usolli fardal isya'i 4 rakaatin insyaallah misalnya. Allahu akbar. Gimana? Tengok dulu. Kalau dia mengucapkan masyiah tu untuk taklik, memang dia bilang insyaallah tu karena dia belum memastikan, masih ya kalau Allah menghendaki ya, kalau enggak ya enggak. Taklik memang tujuannya mentaklik maka enggak sah. Tapi kalau tabarruk aja, tabarruk insyaallah bukan memang karena ketidak ada kepastian, tapi hanya semata-mata bertabaruk dengan ucapan insyaallah, maka solatnya atau niatnya sah. Ini yakin nih misalnya kita mau ini misalnya kan, kamu ini insyaallah misalnya. Kalau ada di pertengahan puasa, siang hari puasa nanya puasa, jawabannya apa? Insyaallah atau alhamdulillah atau wallahu a'lam. Apa niatnya? Apa diucapkan? Puasa enggak? Ngomong apa? Insyaallah. Kenapa insyaallah? Karena belum selesai puasa kok bilang alhamdulillah. Udah buka baru puasa tadi. Alhamdulillah puasa. Bukan insyaallah ya. Bukan alhamdulillah, insyaallah. Atau alhamdulillah masih puasa, boleh juga. Nah, innalillah mungkin sepele ya, tapi kadang saya ada teman yang enggak enak dengar ucapannya itu. Apa ya? Mungkin dia bercanda, saya husnuzon, cuman bercandanya enggak layak bagi saya. Pas mau sholat, apa dia bilang ya? Pas mau sholat, astagfirullahaladzim, innalillah, ya Allah, astagfirullah, innalillah. Dia maksudnya kan ada sholat. Pas selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya mau sholat, istighfar, baca innalillah, kok kayak menghadapi musibah. Selesai sholat, alhamdulillah. Ini oke lah, mungkin selesai sholat, alhamdulillah selesai mengerjakan kewajiban. Jadilah yang enak tuh di awal sholatnya kok bilang innalillah, astagfirullah, oke lah ya, biasa orang sebelum sholat astagfirullah, ini innalillah tanya. Ini apa? Hati-hati ya, khawatirnya itu ada kesan meremehkan, menghina segala macam ibadah. Jangan. Sholat dimain-mainkan kan, pakai TikTok misalnya kan, itu bisa menghina agama itu ya. Allah main lah pokoknya. Kurang ajar, nggak boleh gitu loh. Nggak boleh syiar agama dipermainkan seperti itu. Saya tidak tahu di kalian ada pendaya, karena saya tidak punya TikTok ini. Yang kalian ada pula nanti goyang-goyang mana artis TikTok deh. Atau artis totok. Nggak usah lah ya. Atau tapi sih kayaknya nggak bisa kita hukumi ya orang main TikTok itu nggak. Karena kadang ada orang TikTok itu ceramah. Tapi kenapa kok pakai TikTok? Kenapa tidak pakai Facebook segala macam? Tidak tahu juga saya. IG. Oh, banyak nonton. Ya emang kalau Facebook sama IG misalnya tidak banyak nonton. Loh kalau apa? Saya tidak tahu juga masalahnya sih. Beda FB sama TikTok apa? Iya makanya, artinya kan misalnya ceramah kayak tadi kan, saya mau upload ceramah di TikTok misalnya kan. Kenapa kok di TikTok? Kenapa nggak di IG? Oh IG cuma semenit cuma semenit enggak ya? Sekarang kan ada IGTV ya, apa itu? Atau misalnya ya bagusnya nggak usah main medsos sih sebenarnya, tapi ya kayak itulah. Kalau TikTok itu kan banyaknya orang-orang joget-joget kan, ada musik joget-joget, tidak ada faedahnya tuh.
Itu pula ditiru santri. Tidak ada faedahnya tuh joget-joget segala macam tuh. Nah, apa? Pengguna TikTok. Tidak ada pengguna TikTok sini. Penikmat TikTok yang adanya. Oh, kalau TikTok lebih cepat viralnya atau apa, saya tidak tahu juga lah ya. Kalau mau aman, kalian tidak usah lah main medsos itu, hapus semuanya. Ayo, yang punya HP, siapa sini dia punya HP tapi tidak ada medsos terinstall di sana? Mustahil kayaknya ya, mustahil. Iya, tidak ada. Ada pasti ya, WA ada mah, WA, Facebook. Coba dihapus WA, Facebook, IG, YouTube. Memang HP itu guna untuk SMS, untuk nelpon. Banyak ya cobaannya dunia ini. Kayak Gus Baha, beliau kan tidak ada Android. Kalau nggak salah saya, Gus Baha, tahu Gus Baha kalian? Tahu, beliau tidak ada Android itu. Gus Kautsar, tahu Gus Kautsar? Tidak tahu kalian. Tahunya siapa lah gitu. Hah? Gus Kautsar. Gus Kautsar itu apa? Masa nggak tahu kalian? Beliau udah ada medsos. Kalau nggak salah saya, beliau nggak ada medsos itu. Ya dengan berbagai alasan lah. Mungkin beliau terserah alasan apa. Yang penting lebih aman. Lebih aman itu udah ada medsos. Mau tidur 5 menit tengok Facebook lah dulu. Nggak kan 5 menit, saya pastikan ya. Putar, habis ditarik lagi kan. Putar, habis tarik lagi. Berarti itu juga nya kawannya 5 masalahnya. Tapi itu terus itu diputar itu, ya Allah. Kan apalagi ada potongan-potongan video, ada mah biasanya iklan apa namanya itu, potongan video. Nah, itu kan putar lagi. Bisa sampai sejam itu. Ada sejam mah. Deh lalu tanggung lo. Kok subuh dak jago kan pemilu kan kafarat lo jusak bego kan. Cek lanjut lah tanggung mah. Ya Allah, itulah kan. Gimana kita mau seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, siapa lagi? Imam An-Nawawi. Jangan dikasih argumen, iya wajar lah saat orang tuh seperti itu, karena zaman dulu belum ada Android. Kalau sempat lah zaman dulu Android, mungkin bisa lah saya kalahkan Imam Nawawi itu. Sombong kayaknya. Manfaatkan teknologi itu untuk kebaikan. Install Maktabah Syamilah, install aplikasi-aplikasi agama apa segala macam. Ini tidak ada satupun HP-nya Maktabah Syamilah loh. Ada Zat. Gimana cari Zat? Kan dia nanya, apa tuh Maktabah Syamilah Zat? Install, tidak ada apa-apa, cari di kitab tuh. Kan ada orang nanya, Zat ini apa hukumnya? Cari di kitab. Di copy, nanti dikeluarkan, ini referensinya di kitab ini halaman sekian, kan berfaedah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini habis kaidah tentang niat, ini masuk kaidah baru. Ini ingat seperti saya jelaskan kemarin ya, salah satu karakter kitab ini dalam kaidah fikihnya, dia menyebut dalil dulu baru masuk ke kaidahnya, bukan kaidah dulu baru dalil kaidahnya, bukan. Jadi dalil dulu, dia ingin mengatakan bahwa dalil ini adalah sebagai dasar dari kaidah yang akan disebutkan. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri as-shalah thalathat am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana. Idza syakka ahadukum, apabila ragu oleh salah seorang kalian fi sholatihi pada sholatnya, falam yadri, kemudian tidak tahu, ia ahadukum as-shalah thalasan, apakah telah sholat ia ahadukum akan 3 rakaat am arba'an atau 4 rakaat, falyatrahi syakka, maka hendaklah membuang ia ahadukum akan keraguan, wal yabni, dan mendasarkan ia ahadukum ala mastaiqona, atas sesuatu yang yakin ia orang.
sesuatu yang diyakini. Jadi kalau ada orang ragu apakah udah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka buang keraguan dan lanjutkan keyakinannya. Berarti anggap, kenapa kok anggap 3 rakaat ya? Karena dia yakin pasti sudah mengerjakan 3 rakaat, tapi dia ragu apakah sudah masuk ke rakaat keempat atau belum. Maka yang ragu itu dibuang. Jangan diambil satu, ragu 1 apa 2 ya, 1 apa 2 ya. Jangan diambil 2, ambil 1. Ambil 1 kan, ambil 1. Khawatirnya diambil 2, makmumnya melamun semua, ngantuk semua. Ya udahlah, tidak ada yang tahu bahwa baru 1 rakaat kan. Mending kalau makmumnya konsentrasi kan, Allahu Akbar tahiyat, subhanallah. Wih, salah wih, baru cik baru bangun. Ini Allahu Akbar, at-tahiyatul kata makmumnya kan. Sehingga orang yang benar jadi ragu. Makanya ya, tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah itu mempengaruhi. Benar tapi minoritas bisa kalah dengan yang banyak tapi banyak yang salah mayoritas kompak lagi. Itu bisa ini yang benar. Misalnya semua bilang itu salah, itu salah, itu salah. Yakin ragu. Oh iya ya. Kok semuanya bilang ini salah, berarti kayaknya ini memang salah kayaknya ini. Itulah. Kayaknya bahaya. Hati-hati. Maka pilihlah 1 rakaat. Ya kalau nanti salah gimana Ustaz? Ya kan ada yang ingatkan nanti makmum. Ya kalau makmum juga lupa ya tidak apa-apa, lanjutkan aja lah. Sujud apa nanti? Sujud sahwi nanti. Nah ini ada juga yang lucu nih. Dia tahu kalau imamnya salah. Misalnya sholat subuh misalnya, atau sholat 2 rakaat, imamnya 1 rakaat masuk tahiyat. Dia tahu kalau imamnya salah, baru 1 rakaat. Seharusnya kan apa? Harusnya berdiri kan, dia tahu, tapi dia ikut imam tahiyat. At-tahiyatul ula. Pas imam assalamualaikum warahmatullah, baru dia berdiri dan rakaat, ya batal juga sholatnya. Kalau tahu imam salah dan imam nggak mengubah gerakannya, apa yang dilakukan? Mufarokoh. Salah imam, ngapain saya ikuti mufarokoh, langsung Allahu Akbar. Jangan tunggu salam dulu baru berdiri, karena kalian bukan masbuk, tapi imamnya salah. Jadi seharusnya pas imam tahiyat itu Allah langsung berdiri makmumnya Allahu Akbar misalnya kan. Loh, imam kok duduk? Kaget makmum, subhanallah. Enggak juga ingat, ya udah mufarokoh, langsung sholat sendiri. Jangan tahiyat dulu ya. Tahiyat sambil nunggu makmum, nunggu imam sadar misalnya kan. Pas imam udah assalamualaikum warahmatullah, baru berdiri dia, Allah Akbar, batal sholat makmumnya itu. Jadi dalam jamaah itu juga ada aturannya. Al-qaidatus sadisatu, kaidah yang ke-6, al-yakinu la yuzalu bisyakki, sebermula keyakinan itu ialah tidak hilang, tidak dapat dihilangkan bisyakki dengan keraguan. Al-amthilatu minha man syakka fi sholatin, barang siapa yang ragu ia orang pada solat. As-sholat thalathan am arba'an, apakah telah solat ia orang akan 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyabni ala thalasi, maka hendaklah membangun ia orang atas yang 3 atau melanjutkan atas yang 3. Li'annahu, karena sungguh yang 3 al-mutayakkinu ialah yang diyakini. Ragu dia 3 4 anggap aja yang 3. Kenapa? Karena 3 itu yang diyakini, yang 4 itu yang diragukan. Maka buang yang diragukan, tetapkan yang keyakinan itu. Minha man tayaqqana taharata, barang siapa yang yakin ia orang akan yang suci, akan suci. Wa syakka fil hadathi, dan ragu ia orang pada hadas, fahuwa tahirun, maka ianya orang suci. Saya udah berwudu tadi, tapi saya ragu, kentut enggak ya? Udah kentut enggak ya? Udah batal enggak wudu saya ya?
berarti dia yakin bahwa dia dalam keadaan suci. Kenapa? Karena yakin dia tadi di asrama atau misalnya sebelum ke masjid, sebelum ke musola dia wudhu. Tapi dia ragu apakah pas OTW tadi di jalan tadi terpancar kentutnya apa enggak, ragu dia. Maka gimana? Maka dia suci. Kenapa? Karena hadas itu dalam kondisi ragu dia. Ragu hadas, yakinnya yang suci. Minha man tayaqqanal hadatsa wa syakka fi taharati. Barang siapa yang yakin ia orang akan hadas dan ragu ia orang pada suci, fa huwa muhditsun, maka bermula ianya orang ialah berhadas. Kebalikannya, tadi saya kentut tapi saya lupa udah wudhu apa belum ya. Ragunya toharohnya, tadi udah wudhu apa belum ya? Wudhu kamu tadi apa? Tadi hadas? Iya, siap makan tadi saya kentut. Tapi tidak tahu siap makan itu wudhu dulu baru ke masjid atau belum wudhu udah ke masjid langsung. Ragu. Maka kalau gitu orang tersebut dihukumi muhdits, orang yang berhadas. Wa bi makna hadhil qaidati, dan ialah semakna dengan kaidah ini qaidatun ukhra, kaidah yang lain. Ada kaidah lain yang mempunyai makna yang sama dengan kaidah ini. Inna ma thabata biyakinin la yartafi'u illa biyakinin. Sesungguhnya sebermula sesuatu thabata yang tetap ia sesuatu biyakinin dengan keyakinan, la yartafi'u ialah tidak hilang ia ma thabata biyakinin illa biyakinin kecuali dengan keyakinan. Atau al yakinu yuzalu bil yakin. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan, tetapi keyakinan bisa dihilangkan dengan adanya keyakinan yang baru. Kamu yakin tadi udah wudhu? Yakin saya. Pasti tidak mungkin saya ragu. Tadi udah wudhu saya. Terus gimana? Yakin juga saya tadi masih di jalan kentut. Maka dia muhdis apa tohir? Muhdis. Kenapa muhdis? Karena dia yakin juga kalau dia tadi kentut. Maka keyakinan yang pertama tadi bisa hilang. Al-qaidatus sabi'atu, kaidah yang ketujuh. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Bermula asal ialah tetapnya sesuatu yang ada ia sesuatu sesuai dengan sesuatu yang ada ia sesuatu. Wah, apalah itu maksudnya itu. Pada asalnya sesuatu itu ditetapkan sesuai dengan kondisi dia sebelumnya, kondisi asalnya. Al-amthilatu minha man akala akhiral laili, barang siapa yang makan ia orang di akhir malam. Wa syakka fi tulu'il fajri, dan ragu ia orang pada datangnya si fajr ini. Fi tulu'il fajri, pada terbitnya fajar. Sahha shaumuhu, niscaya sah puasanya orang. Kenapa? Li'annal asla baqaul laili, karena sungguh asal ialah tetapnya malam. Makan kan sahur, makan. Sila saya makan kamar mandi, buang air. Saya buang air, orang komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, kok udah komat? Saya makan tadi gimana jadinya? Masih malam atau udah terbit fajar? Ragu dia, maka puasanya sah. Kenapa? Li'annal asla baqul, karena pada asalnya malam tetap, kan malam dulu baru siang. Kecuali kalau dia bilang, woi, ang makan tadi adalah sudah azan tuh. Kalau gitu baru batal puasanya. Ngigau kan, bangun-bangun. Man akala akhiran nahari, barang siapa yang makannya orang pada akhir siang, bila ijtihadin, dengan tanpa ijtihad. Wa syakka fil ghurubi, dan ragu ya orang pada terbenam matahari. Batala shaumuhu, niscaya batal puasanya orang. Kenapa? Li'annal asla baqa'un nahari, karena sungguhnya asal ialah tetapnya siang. Sambil nunggu puasa bunyi alarm di HP, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu, makan dia. Minum, habis cendol, baru azan di HP kawan yang lain. Apa salah kok ya? Ragu dia, ragu. Ini sebenarnya yang mana yang betul nih? Kok HP tadi udah bunyi kan, bila ijtihadin kan, tadi HP bunyi, HP
HP yang apa? Oh, HP kentang sama guru. Berarti HP dia batu ayo. Nggak gitu ya. Kalau karena dia ragu apakah sudah terbenam atau tidak, maka puasanya batal. Karena dianggap baqaun nahar, dianggap siang masih ada. Makanya cari aman. Saya biasa cari aman biasanya. Di HP udah masuk waktu, tapi di radio belum. Jangan dulu. Di radio ya, bukan di masjid ya. Kan di masjid biasanya saya standarnya HP. Kan di masjid saya husnuzon orang biasanya buka dulu. Cobalah kalau duduk dimatikan radio. Udah langsung azan tuh dong. Makan dulu, minum. Baru azan orang. Sekarang banyak alarmnya. Cari yang paling cepat. HP, radio, TV sama masjid. Kepapamannya cepat ini. TV lah azan, berarti udah ini HP ini salah nih, ini radio ini salah nih. Besoknya HP yang lebih cepat dulu. HP dia tepat berarti ini. Jangan gitu ya. Bukan yang cepat. Berarti pilih yang lambat saat yang enggak juga, tapi yang kita yakini dan ya bagus ijtihad sih. Naik ke atas tuh lantai 4 tuh. Tengok matahari. Udah ada enggak syafaqul ahmar? Oh, belum nampak lagi Zat. Ada beberapa orang senior saya, tapi jangan diikuti ya. Jadi menentukan apakah sudah ghurub syamsi atau belum, macet pagar. Di pagar tuh nengok dia ke barat. Kalau udah nggak nampak barat, tidak nampak lagi matahari, berarti udah terbenam matahari. Meskipun belum azan. Tengok, udah ada lagi, langsung buka. Ada tuh senior saya gitu. Dia pun bilang jangan ikut saya lagi. Ilmu kita berbeda katanya sih. Ayah lagi. Pas sahur, hati-hati pas sahur ya. Jangan mepet jamnya. Di HP 2 menit lagi masih ada. Tengok 1 menit lagi masih ada. 30 detik lagi. 5 detik lagi. 3, 2, 1. Op. Tepat waktu. Enggak, janganlah. Itu gunanya ada imsak kan ada. Imsak itu biasanya berapa menit sebelum azan itu dibunyikan? 10. Imsak itu waktu kita udah berpuasa. Belum ya. Imsak itu mungkin artinya peringatan. Oh, hati-hati bentar lagi azan. Jangan sampai pas azan mulut masih ngunyah. Sahur ngunyah pas azan. Dibuang mubazir, ditelan. Jangan gitu. Itu imsak. Jadi ada orang nanya tuh, Ustaz, kalau imsak masih boleh enggak makan? Ya kalau imsak yang enggak boleh lah, saya bilang. Kalau udah imsak, tidak bolehlah makan. Oh, berarti tidak boleh saja kalau udah bunyi sirine sebelum subuh tuh. Oh, itu imsak maksudnya. Iya, saat imsak yang itu. Kalau itu tidak apa-apa. Maksud kalau yang saya pikir itu imsaknya puasa. Imsak pun maksuzun dan segala macam itu. Rupanya imsak versinya apa? Versinya jadwal imsakiyah itu. Jadi sebenarnya imsak bukan imsak apa ya? Persiapan untuk imsak. Memberitahu bentar lagi mau terbit fajar, itu sebenarnya. Minha ta'asara zaujani muddatan madidatan. Sulit atau miskin oleh pasangan suami istri akan masa yang lama. Tsumma da'at, kemudian mengklaim ia istri adamal kiswati, akan tidak diberi pakaian, wan nafaqati, dan nafkah. Fal qauluha, maka bermula perkataan, maksudnya perkataan yang diterima. Qauluha ialah perkataannya istri. Li'anna baqa'ahuma, itu berlebih tuh ya. Kalau di kitab saya tuh kayaknya nggak mungkin dibaca li'annal abqa. Kenapa? Karena ini mudhaf. Maka alif lam itu nggak mungkin. Berarti kemungkinan apa nih? Tercetak 2 nih lam alifnya. Jadi yang betul tuh li'anna baqa'ahuma. Karena sesungguhnya tetap keduanya pakaian dan nafkah fi zimmatihi, pada tanggungannya suami, wa ada ma adaihi, dan tidak membayarnya, wa ada ma adaihi, dan tidak menunaikan kiswah pakaian dan nafkah. Ada suami istri udah 5 tahun mereka miskin, lalu istri ngadu ke hakim, selama ini suami saya nggak memberi saya nafkah,
tidak ada memberi saya uang belanja. Maka kata suaminya, enggak Hakim, ada kok saya kasih belanja, ada saya kasih nafkah istri saya. Maka yang dibenarkan adalah ucapan istri. Kenapa? Karena sejak lama mereka dalam kemiskinan, dan ketika miskin dia tidak diberi nafkah. Ikhtalafaz zaujani, berselisih oleh suami istri fit tamkini, pada tamkin. Fal qaulu qaluha, maka bermula perkataan ialah perkataan suami. Li'annal asla, karena sungguhnya bermula asal ada mutamkini ialah tidak tamkin. Fala yajibu alaihi nafaqatu, maka tidak wajib atasnya suami oleh nafaqah. Li'anna nafaqata, karena sungguhnya bermula nafaqah itu tajibu bit tamkini, ialah wajib ia nafaqah dengan tamkin. Tamkin itu penyerahan istri, kepada suami. Penyerahan diri istri kepada suami itu tamkin. Dia ada suami istri baru nikah kan, misalnya udah nikah selama sebulan, mungkin kasusnya protes istrinya ke hakim. Hakim, selama ini saya nggak diberi nafkah sama suami saya. Dibilang sama suami, lah iyalah Hakim, dia nggak tamkin sama saya kok, ngapain saya nafkah? Makanya dimenangkan adalah suami. Kenapa? Karena pada asalnya ada mutamkin. Karena sebelum nikah pada asalnya itu suami istri orang perempuan tidak tamkin kepada laki-laki, maka dimenangkan istri. Minha ishtaroma'an, membeli seseorang akan air. Wadda'a binajasati, dan mengklaim ia orang dengan najisnya air. Tujuannya apa? Liyaruddahu, agar mengembalikan ia orang akannya air. Fal qawlu qaulul ba'i, maka bermula perkataan yang diterima ialah perkataan ba'i. Li'annal asla taharatul ma'i, karena sungguhnya bermula asal ialah sucinya air. Beli air, beli pop es, udah beli bayar, udah pas di jalan tengok, loh kok ada cicak di dalamnya, ada cicak. Lalu datang lagi ke penjual, ini kamu jual air kok ada cicaknya di dalam. Kata penjual, gimana? Enggak, mana ada saya beli, saya masuk apa, mana pula ada cicak di dalamnya, kamu ini fitnah. Buktinya tuh sebelumnya beli pop es enggak ada cicak tuh, kamu aja tuh. Makanya dimenangkan adalah baik. Kenapa? Karena pada dasarnya airnya itu suci. Ini tengok nih galon yang saya pakai, ada nggak cicak di dalamnya? Enggak ada kan? Suci. Berarti yang dimenangkan adalah baik. Sering tuh ya, tiba-tiba, ini sambalnya ada belatungnya misalnya kan. Itu fitnah tuh, ini tengok tuh kompor kami banyak belatung rupanya ya. Udahlah saya kembalikan. Jadi kalau udah ada nih di kompor tempat masak nih bahan-bahannya nih bersih semuanya, maka nggak bisa dikalahkan baik, tetap menang baik, kalah mustari. Konsekuensi kalah mustari apa? Yang udah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau seandainya mustari menang, boleh dikembalikan uangnya atau ganti dengan yang baru. Minha syakka fit tahir, ragu seseorang pada sesuatu yang suci. Al mughayyiri lil ma'i, yang mengubah bagi air. Hal huwa qalilun aw katsirun, apakah ianya tahir itu ialah sedikit atau banyak. Fal aslu baqa'ut tahuriyatihi, maka bermula asal ialah tetap mensucikannya air. Ada air, nih air. Konsepnya, kalau seandainya ada air yang kurang dari 2 kula atau air lah ya, nggak usah. Ada air kalau seandainya ada air mutlak, lalu masuk di sana kopi, dan ternyata terjadi perubahan sedikit, misalnya warnanya sedikit nggak terlalu nampak perubahannya, tapi ada perubahan warnanya agak gelap, awalnya bening berkali agak gelap dikit. Nah, pertanyaannya, air itu masih mutahhir atau tidak? Masih mutahhir atau tidak? Masih mutahhir apa tidak?
Soalnya ada yang tahu. Ngerti? Ini ada air. Lalu masuk sesuatu yang suci. Airnya berubah, tapi perubahannya sedikit. Pertanyaannya, air tadi itu tetap mutahhir atau tidak? Tohirun mutahhirun atau tohirun ghairu mutahhirin? Tohirun mutahhirun, mensucikan, bisa mensucikan. Itulah kan, berkuasai aja lah kitab Fathul Mu'in itu selesai semuanya. Ini udah sampai muamalah tapi ibadah tidak tuntas. Airnya tohirun mutahhirun. Kalau ada yang mengubah sifat itu adalah benda yang suci, ditengok taghayyurnya itu taghayyuran katsiran atau qalilan. Seandainya taghayyurnya itu katsiran, baru berkonsekuensi airnya tidak lagi mutahhir. Kayak kopi ini taghayyuran katsiran namanya, dia hitam gini ini. Tapi kalau berubah, tapi berubahnya sedikit berubahnya, maka airnya tetap bisa sucikan. Nah, sama kayak ini, ragu dia, ini setelah ada air wudhu, air mensucikan, masuk berubah, tapi ini dianggap qalil apa katsir perubahannya ini ya. Maka kalau gitu dianggap perubahannya berarti dianggap qalil, maka airnya masih bisa digunakan untuk mensucikan. Kalau najis, masuk najis, berubah sedikit, mutan najis apa tetap tohir? Mutan najis. Masuk najis, tai cicak, tidak berubah, mutan najis atau tohir? Masuk air, masuk tai cicak, tidak berubah, rasa tidak berubah, warnanya masih sama, aromanya masih sama. Airnya mutan najis apa suci? Ditengok dulu airnya. Kalau airnya sedikit maka mutan najis. Kalau airnya banyak maka tidak suci. Kalau airnya banyak maka suci, mensucikan bahkan ya. Itu bedanya mutan najis. Itu kalau pendapat Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu airnya kurang dari 2 kula, berubah tidak berubah dia sifatnya, tapi masuk najis, maka tetap airnya itu dianggap mutan najis. Jadi hati-hati kalian ya. Gimana cara ini, misalnya ini qalil apa katsir nih? Qalil ya, kurang dari 2 kula airnya. Masuk tai cicak, mutan najis apa suci? Nah, gimana cara mengubah ini menjadi menjadi suci lagi? Kalau saya buang tai cicaknya jadi suci lagi? Enggak. Gimana caranya biar jadi suci? Oh, ditambah. Saya tambah misalnya pakai ini. Diperbanyak sampai 2 kula atau lebih. Itu air, beda sama minyak. Kalau minyak nggak bisa ya, pada kitab itu minyak kena tai cicak, mutan najis, ya ditambah minyaknya. Ditambah minyaknya makin banyak mutan najisnya. Jadi gimana? Tadi emak-emak kalian tuh yang hemat, apalagi sekarang minyak udah nggak lagi ya, udah normal karena mahal, normal lagi apanya persebaran minyak makan. Nah, kalau jatuh tai cicak di minyak tuh gimana? Cara mensucikannya? Itu cara mensucikan namanya tuh. Cara mensucikannya, buang tai cicaknya, Anda bisa. Minyak nggak bisa disucikan, dibuang, ganti yang baru, beli yang baru. Ini bagus nih bagi penjaga warung nih kan. Hati-hati bu ya, minyak tuh bu ya. Seandainya kena tai cicak, itu mutan najis. Kalau ibu masak nanti ibu sama dengan makan benda mutan najis bu. Oh iya, gimana caranya? Beli yang baru, insya Allah stok kami banyak bu.
Stok kami banyak. Kalau alasannya karena itu, bisa enggak saya kasih diskon 2.000 lah, Bu? Ganti ya. Banyak ya itu ya, banyak orang keliru. Kalau masuk lalat di air mutan najis apa enggak? Langsung bilang enggak aja. Tengok dulu lalatnya. Bukan masalah hinggap-hinggap, itu terserah lalat hinggap kemana tuh. Kalau lalatnya hidup, suci. Kalau lalatnya mati, plok katanya. Ini mutan najis ya nih. Kalau dia pening kan masuk, berenang dah dengan keluar dia lagi, suci. Masih boleh diminum? Boleh kalau mau. Masuk lalat apa kan langau kan, pluk. Nyelam pula dia sebentar. Baru keluar dia. Mending buat baru lagi daripada minum yang itu. Pas minum kan kok jadi asam ya? Kemana lah hingga melangau tadi. Udah ya. Al-qaidatu tsaminatu. Kaidah yang ke-8, al-aslu bara'atu dzimmati, bermula asal ialah bebas tanggungan. Al-amthilatu tawajjahatil yaminu 'alal mudda'a alaihi, dihadapkan akan sumpah kepada mudda'a alaih. Fanakala, lalu enggan ia mudda'a alaih, la yuqdu alaihi, niscaya tidak diputuskan atasnya mudda'a alaih, bi mujarradi qaulihi, dengan semata-mata perkataannya mudda'a alaih. Li'annal asla, karena sungguhnya bermula asal, bara'atu dzimmatihi, ialah bebas tanggungannya mudda'a alaih. Bal tu'radu, tetapi dihadapkan ia yamin alal mudda'i, atas mudda'i. Ada mudda'i, ada mudda'a alaih. Mudda'i ini adalah orang yang mengklaim atau orang yang menuduh. Mudda'a alaih ini yang dituduh. Kamu punya utang sama saya misalnya, maka saya mudda'i, orang itu namanya mudda'a alaih. Mudda'a alaih. Nah, seandainya mudda'a alaih itu disuruh bersumpah, saya tidak ada utang sama kamu, udahlah sumpah. Tidak mau saya sumpah. Ketika mudda'a alaih tidak mau bersumpah, maka tidak bisa kita putuskan bahwa mudda'a alaih itu salah. Tidak mau nyumpah kamu kan, berarti kamu yang punya hutang sama saya, bayar. Tidak boleh gitu. Kenapa tidak boleh? Karena mudda'a alaih itu karena pada asalnya mudda'a alaih tidak punya hutang, karena pada asalnya sesama manusia itu tidak punya hutang dengan manusia yang lain. Saya nggak punya hutang sama kalian, kalian tidak punya hutang sama saya. Maka seandainya ada orang tidak mau bersumpah kalau dia nggak punya hutang, tidak bisa kita ambil kesimpulan berarti dia memang punya hutang. Lalu gimana hukumnya, konsekuensinya? Suruh mudda'i untuk bersumpah. Nggak mau mudda'i bersumpah? Nggak, oke, mudda'i kata hakim. Kamu mau bersumpah? Mau hakim. Saya bersumpah kalau si A itu punya hutang sama saya. Kalau gitu berarti yang dimenangkan adalah mudda'i. Ini kan hadis landasannya ya. Apa? Aduh. Apa? Ada yang sakit? Jadi putri yang sakit. Al-bayyinatu alal mudda'a da'i ya. Alal mudda'i wal yaminu alaman angkara. Bukti wajib diberikan atau dibawakan oleh mudda'i sumpah wajib disampaikan atas orang yang ingkar atau mudda'a alaih ini. Jadi yang berkewajiban harus menampilkan bukti adalah mudda'i. Kalau yamin sumpah adalah
mudda'a alai. Jadi misalnya saya nuduh, Nur, kamu punya utang sama saya Rizky Nur. Maka saya, konsepnya awalnya saya harus menampilkan bukti. Mana buktinya, Zat? Oh, saya tidak ada buktinya, tapi kamu utang sama saya. Oh, kalau saya nggak ada buktinya, apakah berarti Rizky Nur menang? Tidak langsung, tapi Rizky Nur disuruh bersumpah. Sumpah kamu Nur, mau ndak kamu bersumpah kalau tidak punya utang? Saya tidak mau bersumpah, Zat. Nanti aras bisa bergoncang nanti, Zat. Oh. Nah, itu kasus tadi. Ketika Rizky Nur tidak mau bersumpah, bukan berarti Rizky Nur salah. Oh, berarti kamu salah nih Nur, punya hutang sama saya. Enggak. Tapi kalau dia nggak mau bersumpah gimana? Sumpah ini dihadapkan kepada mudda'i. Oke, saya disuruh sumpah. Kalau saya mau bersumpah berarti saya yang menang. Kalau saya nggak mau bersumpah, Rizky Nur menang. Kenapa? Karena Rizky Nur ini posisinya lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Ya pada asalnya orang itu tidak punya hutang kepada orang lain. Ini hadis nih ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Seandainya mudda'i dan mudda'a alaih sama-sama ada bayinah, gimana? Mana Ustaz, bukti Ustaz kalau memang Rizky Nur itu punya hutang? Ini ada kwitansinya, bukti bahwa Rizky Nur ini punya hutang. Kalau kata Rizky Nur, apa buktinya biasanya ya? Hendak saya punya bukti juga. Bukti kalau apa berarti ya? Misalnya sama ada bukti deh. Ada bukti. Oh, ini ada CCTV nih. CCTV kalau kamu ngutang sama saya kemarin Skinor. Oh, saya ada bukti juga ada Skinor. Ini ada CCTV juga di sudut yang lain bahwa uang itu tidak jadi saya ambil misalnya. Nah, mana dimenangkan? Ya ditengok dulu nanti ya. Tengok nanti sekarang beda. Kalau dulu kan berupa apa namanya itu kertas atau gimana. Misal tengok tanggalnya, kapan kejadiannya, mana yang lebih update, mana yang lebih apa segala macam misalnya. Misalnya kalau kayak tadi misalnya berarti mudda'a alaih. Misalnya kamera saya dari sini tidak nampak Rizky Nur mengembalikan. Ternyata ada kamera lain yang di waktu yang sama nampak bahwa ketika saya ngasih uang dikembalikan lagi Rizky Nur tidak jadi saat ini. Oh, berarti saya yang kalah itu. Nah, intinya itu, intinya kalau seandainya mudda'i ada bayinah, mudda'a alaih mau bersumpah, siapa yang menang? Ada utang kamu Rizky Nur, ini buktinya CCTV kamu utang kemarin kan, CCTV-nya ada suara lagi misalkan, saat saya utang saat 10.000, ini Nur misalnya. Kata Rizky Nur, oh enggak Ustaz, demi Allah bersumpah, demi Allah, wallahi billahi tallahi wasyamsi waduha wal qamari, semuanya langganan saya nggak ada hutang. Siapa yang dimenangkan? Siapa? Saya yang dimenangkan, mudda'i. Jadi dia paling kuat tuh bayinah ya, bayinah baru sumpah. Kayak itu. Jadi itu ya. Jadi tawajjahat ini sebenarnya kasus yang kedua nih. Ketika mudda'i tidak punya bayinah, maka mudda'a alaih disuruh untuk bersumpah. Ketika mudda'a alaih tidak mau bersumpah, apakah berarti mudda'a alaih itu salah? Tidak. Kenapa tidak? Karena al-aslu bara'atu dhimma, karena pada asalnya seseorang tidak punya hutang sama orang lain. Maka kalau begitu gimana lagi cara solusi yang lain? Disuruh mudda'i untuk bersumpah. Seandainya mudda'i mau bersumpah, menang mudda'i. Kalau mudda'i nggak mau bersumpah, menang mudda'a alaih. Minha law qala malaktukahu, jika lu berkata seseorang malaktukahu, memberi aku akan engkau akannya sesuatu, ala antarudda badlahu, atas bahwa mengembalikan engkau akan gantinya sesuatu.
Fa'angkarul akhidhu, maka mengingkari oleh orang yang mengambil, zikrul badali, akan menyebut ganti. Fal qawlu qawlul akhidhi, maka bermula perkataan adalah perkataannya orang yang mengambil. Li'annal asla bara'atu zimmati, karena bermula asal ialah bebas tanggungannya, bebas tanggungannya akhir. Misalnya kemarin saya pernah ngasih sesuatu sama Zakli misalnya. Beberapa tahun lalu, sekarang Zakli, mana apanya 20.000 itu apa Zat? Kan kemarin kamu kan apa, ngambil peci di koperasi, peci ya bayarlah 20.000. Kemarin Ustaz bilang ambil aja Ustaz, tidak ada Ustaz suruh apa dong, ganti pakai uang, bayar pakai uang. Ada kemarin saya suruh ambil Zakli tapi 20.000 ya, saya bilang. Tidak ada Ustaz. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat, apakah harus, berarti saya mengatakan harus ada gantinya, bayar. Zakli mengatakan kemarin saya bilang tidak harus bayar atau tidak harus menyerahkan gantinya, maka yang dimenangkan adalah akhiz. Kenapa kok itu? Karena seandainya saya yang dimenangkan, maka berarti Zakli punya hutang sama saya. Itu salah, itu kalah. Kenapa? Karena al-aslu bara'atuz zimmah. Pada asalnya orang nggak punya hutang, maka dimenangkan Zakli. Bahaya tuh kan? Bayarlah utang mana? Utang kan apa? Minjam uang. Loh, enggak minjam loh, saya minta kemarin. Minjam kemarin ngutang, enggak minta. Siapa yang menang? Yang mengatakan meminta. Al-aslu bara'atuz zimmah. Yang punya hutang pakailah konsep ini ya. Makanya kalau utang piutang itu butuh saksi tulis, kan di Quran itu kan, kalau utang piutang ditulis ya, utang berapa, 500 kan, tulis saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini berhutang kepada si A sebesar 500 rupiah, saksinya adalah ini, kami buat perjanjian ini dengan sesadar-sadarnya tanpa ada paksaan dari pihak apapun, tanda tangan, materai 10.000. Hutang 500, materai 10.000. Mahal tuh materai pada hutang memang. Minha law ikhtalafa, jikalau berbeda pendapat dua orang, berselisih dua orang, fi qimatil mutlafi, pada kimah benda yang dirusak, haitu tajibu qimatuhu, sekira wajib oleh kimahnya mutlaf, ala mutlifihi, atas orang yang merusaknya mutlaf, kal musta'iri, seperti benda yang seperti orang yang meminjam. Fal qawlu qaulul gharimi, maka bermula perkataan adalah perkataannya gharim, li'annal asla, karena sungguhnya asal bara'atu zimmatihi ialah bebas tanggungannya gharim, mimazada, dan satu yang bertambah. Saya minjam barang, pinjamlah barang, pinjam spidol ya, pinjam barang. Ternyata barang yang saya pinjamkan ini saya rusak, artinya nggak dikembalikan dalam kondisi normal, rusak, maka saya wajib mengganti kimahnya, karena ini mutakawam kan, mengganti kimahnya. Nih, misalnya saya minjamkan sama Angga, misalnya, enggak, ini enggak 5.000 enggak. Lo kok 5.000 Zat? Iya kan saya rusak, ganti 5.000. Oh, enggak 6.000, enggak 5.000 harganya Zat. Naik sekarang. Semua saya pada naik. Berapa harganya? 10.000. Enggak 5.000. 10.000 Zat, naik harganya sekarang. Maka siapa yang menang? Dimenangkan? Dimenangkan adalah Arash. Kenapa? Karena dia gharim. Makanya jangan gharim ya. Gharim pula. Apa gharim tuh? Orang berutang, janganlah ya. Apa khadimul masjid. Wah, Masya Allah. Khadimul musola, orang berkhidmah di musola. Atau marbot. Apa marbot itu? Marbot itu apa kepanjangannya? Oh, enggak ada kepanjangan marbot tuh. Marbot tahu kan, marbot kan namanya kan? Apa marbot itu? Oh, enggak ada kepanjangannya. Marbot masjid kata orang. Apa itu? Mahasiswa enggak ya? Selain gharim lah, apa selain gharim?
Takmir, mana lebih keren takmir lagi. Gharib, mencari-cari sedekah, mencari-cari zakat namanya itu. Berhak saya dapat zakat saat apa? Gharib. Sama Ibnu Sabil, anak jalanan. Ibnu Sabil dapat zakat. Dapat kan? Anak jalanan dapat ya. Ibnu Sabil. Enggak ya. Maka dimakan adalah angga. Kenapa? Ya al-aslu bara'atul zimmah mimma zada. Iya, memang sepakat punya hutang. Tapi perbedaannya saya mengatakan harganya 5.000, angga mengatakan harganya naik menjadi 10.000, maka tetap saya yang dimenangkan. Tuh. Al-qaidatut tasi'atu, biar cepat tamat ya. 40 kaidah nih. Minimal per hari itu 5 kaidah lah. Seminggu lagi berarti kalau itu. Seminggu lagi. Enggak apa-apa sih per hari 2. Biar pulangnya lambat. Kan pulang kalau udah selesai pengajian kan. Apa pula ya. Ya meskipun di sini anggaplah pagi santai-santai, tapi yakin lebih banyak kalian waktu digunakan untuk belajar di sini daripada di rumah. Kalau ibadah lebih banyak di sini apa di rumah? Kayak di sini juga lah kayaknya. Di rumah itu apa ibadahnya? Mengajak orang berdakwah, ayo ke masjid yo, ke masjid yo. Itu kalau saya nggak diajak, kalau saya diajak nongkrong ya saya enggak juga. Itulah kan. Semalas-malasnya di pondok lebih banyak lagi ibadahnya di pondok daripada di rumah. Biasanya orang. Ya pasti ada yang berbeda ya. Enggak, kalau saya di rumah hampir 24 jam saya di masjid saat iktikaf. Ngapa? Malas saya kalau di rumah itu disuruh kerja, break iktikaf di masjid lagi. Kalau di rumah, tolong angkat ini, tolong cangkul ini, tolong ini, dan angkat di masjid lagi Zat. Dianggap orang wali, dia ada orang sedekah nanti kan. Itu wali tuh. Dari pagi sampai pagi lagi tasbih diputarnya, masya Allah. Al-aslu al-adamu, kaidah yang ke-9, al-aslu al-adamu, bermula asal ialah adam. Apa adam? Tidak ada. Al-amthilatu al-qawlu qawlu amilil kiradi, bermula perkataan ialah perkataan yang diterima ialah perkataan amilil kirad. Fi qawlihi, pada perkataannya amilil kirad, lam arbah, saya tidak untung. Li'annal asla, karena sungguhnya bermula asal itu ada muribhi, ialah tidak ada untung. Kirad, apa kirad itu? Apa kirad? Zaman sekarang apa kirad? Kirad kerjasama ya. Saya ada pemberi modal, ada pekerja. Siapa misalnya kerja jadi Noval misalnya, Noval, nih uang. Kamu kan mantap berbisnis kan? Nih uang 100 juta. Tolong kamu olah, kamu putar, nanti akhir tahun ya, akhir bulan nanti keuntungannya dibagi 80-20. Saya 80, kamu 20. 20 itu dibagi 2, 10 untuk kamu, 10 kita untuk sedekahkan. Kok jadi itu ya? Lalu akhir bulan ngomong Noval, Ustaz, nggak ada untung kok, ada Ustaz. Apa pula nggak ada untungnya? Kemarin saya tengok ramai pembelinya, habis barangnya. Nggak, Ustaz, nggak ada untung, Ustaz. Memang terpaksa itu jual-jual mepet modal semua, nggak ada untung, Ustaz. Nah, maka yang dimenangkan adalah perkataannya Noval. Kenapa? Al-aslu al-adam. Al-aslu adamur rebihi, pada asalnya adalah tidak ada keuntungan. Itu ya. Beda yang dipraktekkan sama bank. Ini yang bahaya itu sama bank itu. Kirad itu ya, untung ditanggung bersama, rugi tanggung bersama. Misalnya kayak tadi, ini 100 juta, untung misalnya 50 untuk saya 50, untuk kamu 50. Ternyata untung per bulan, sebulan dapat 1 juta. Berarti saya dapat berapa? 500, Noval dapat. Seandainya di bulan itu rugi, untungnya, kalau rugi tidak ada untung ya, rugi, maka gimana?
ya saya nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya nggak ada rugi, misalnya selama sebulan itu nggak laku penjualan, yang rugi itu saya aja, Novel aja, atau kami berdua? Berdua. Apa? Saya ruginya apa? Nggak ada masuk, nggak ada cuan masuk. Ruginya Novel apa? Kan dia emang nggak ada modal. Ada modalnya, yang modal apa? Modal waktu, modal tenaga, lapar nih tiap hari. Ayo beli satu diskon dua, beli dua ambil semua. Ayo beli. Oh, tiap hari gitu kan. Nggak laku-laku. Itu modal itu kan hanya uang. Nah, kalau di bank gimana? Ada yang pernah ngutang di bank? Lalu dia pakai akad kerjasama. Nah, kalau di bank itu berapa utang? 100 juta untuk bisnis ini. Oke, ini 100 juta. Per bulan nyetor 1 juta. Itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bank itu tidak mau tahu, mau untung, mau rugi, yang penting tiap bulan 1 juta. Itu yang bahaya, tidak boleh itu. Sempat rugi saya, tidak ada terima, pokoknya bayar 1 juta. Itu nggak boleh itu. Kalau akad kirot, rugi ditanggung bersama, untung tanggung bersama. Makanya yang pemilik modal cari orang yang baik-baik, cari orang yang memang skillnya di sana. Ini mantap nih, skill menggalenya nih, orang Minang, perhitungan uang, dia belanja, dikasih belanja sama orang tuanya per bulan 200, tapi per bulan nanti akhir bulan bisa jadi 300 misalnya kan. Ada kawan yang utang, dikasihnya, lalu nanti kawannya ngasih dulu. Pokoknya mantap ini, ini pandai berbisnis ini, jadikan dia ambil kirot. Tapi kalau orang tidak pandai berbisnis, jangan, nanti rugi. Itu kirot itu, kirot. Beda kirot sama kordun ya. Kalau korot apa? Kalau kordun apa? Al-kordu, hutang. Kirot ini sama dengan apa bahasa lainnya? Dah lah, lanjut aja lah. Alah, gimana lagi lainnya? Kok bisa gitu ya? Seharusnya kalian selesai diskusi itu lengket di kepala. Tadus bin nikmah, saya kayak gitu. Saya belajar mati-matian diskusi sampai tengah malam. Selesai belajar, ingat saya apa yang didiskusikan. Ini apa teorinya, ini perdebatannya, ini jawabannya. Ingat saya. Kalian kok enggak? Ya karena enggak serius. Kalau saya sebelum diskusi mutalaah dulu. Diskusi serius, debat kalau enggak setuju bertanya. Setiap diskusi saya ulang lagi sama kawan saya belajar kelompok malam itu. Makanya lengket di kepala itu. Saya belajarnya tahun 2012. Sekarang tahun berapa? Berapa dalam 2000? Berapa tahun? 5 tahun. 10 tahun ya. Masih ingat. Siapa yang muda sekarang nih? Saya apa kalian? Kok masih muda tapi otaknya otak-otak orang tua? Ini tidak disuruh mutalaah, malas. Diskusi ngantuk. Disuruh muzakarah, disuruh ngulang, tidak ada waktu. Nanti dibilang lah pondok ini tidak bagus, saya nggak dapat ilmu di sini. Allah. Minha qauluhu, perkataannya amilul qirat zaman ya. Saya tidak untung kecuali sekian. Li'annal aslang ada muzaikan asalah, tidak ada tambahan. Berapa untung bulan ini? Cuma 20.000. Masa 20.000? Seharusnya 100.000 lah. Kalau habis barangnya sekian tuh 100.000. Enggak, 20.000. Makanya yang dimenangkan adalah amilul qirat. Untungnya 20.000 berarti. Kalau dia bohong gimana saat? Ya bohong itu urusan dia sama Allah. Yang penting kalau masalah fikih terjadi kasus seperti ini, yang dimenangkan adalah amilul qirat. Nahkumu bizawahir, hanya menghukumi yang zahir aja, yang jelas-jelas saja. Minha qauluhu lam tanhani an syira'i kadza, tidak melarang engkau, perkataannya amilul qirat, lam tanhani, tidak melarang engkau akanku an syira'i kadza, dari membeli ini. Li'annal asla adamun nahyi, karena sungguhnya asal ialah tidak ada larangan. Dalam transaksi akad qirat kerjasama, boleh pemilik modal itu melarang. Jadi misalnya, Val nih,
bisnis 100 juta. Tapi ingat Noval, yang kamu bisniskan itu adalah sembako. Tidak boleh kamu beli baju, tidak boleh kamu beli sendal, beli celana misalnya. Maka kalau begitu, amilul qirad harus mematuhi perintah dari pemilik modal saya. Berarti Noval hanya boleh menjual sembako aja. Nah, ini misalnya terjadi pas saya datang, loh Val, kok dijual baju Noval? Kan saya bilang kemarin sembako aja. Tidak ada Ustaz, larang Ustaz. Yang penting kata Ustaz, ini tolong olah uang saya, nanti akhir bulan kita bagi keuntungannya. Itu aja Ustaz. Tidak ada Ustaz larang beli ini, beli itu segala macam. Ada kemarin, tidak ada Ustaz. Maka yang dimenangkan adalah amilul qirad. Minha akala ta'ama ghairihi, makan seorang akan makanan orang lain. Wa qala, dan berkata ia orang, kunta abah tali, ada engkau ialah membolehkan engkau akannya makanan li untukku. Wa angkarul maliku, dan mengingkari oleh malik. Suddiqal maliku, niscaya dibenarkan akan malik pemilik makanan. Li'annal asla adamul ibahati, karena sungguhnya asal ialah tidak ada kebolehan. Makan boleh. Datang yang punya, kok kalian makan makanan saya? Loh tadi dibolehkan. Tidak ada, saya bolehkan si A ini aja, kamu tidak boleh. Ada tadi, tidak ada. Maka gimana? Maka yang B wajib ganti makanannya. Ada pernah kalian pakai kaidah ini? Karena sering terjadi ini ya. Jangan makanan yang terletak di di luar, terletak di dalam lemari pun apa? Kok makan sambal itu kan disimpan di dalam lemari. Alang mau lihat potonglah. Mana pula dalam lemari di bawah baju? Nggak mungkin lah saya bolehkan. Ada lupa, itu langsung pilih doang lah katanya. Santi kan gitu kan. Minimal digoncang lemarinya tuh. Dulu, sekarang masih ada gitu. Dulu biasa kalau baru-baru masuk MTS tuh kan, kalau ada langsung pilih itu biasanya kalau makan tahulah haram kan, dihancurkan, digoncang-goncang itu. Siapa yang goncang-goncang lemari saya? Enggak tahu, mungkin itu ada jin yang marah karena kamu nak ngasih dia makan. Wah. Janganlah, itu hak dia. Ya tapi salah ya, yang namanya mondok itu harus punya sifat sosial tinggi. Kalau ndak mau makannya diminta, bilang sama orang tua jangan ngasih makanan, jangan ngirim makanan, ngirim uang aja. Mending kalian di sini. Kalau saya dulu di Jawa beda. Kalau di Jawa itu datangnya sepaket dengan nasi. Jarang kalau di Jawa itu hanya sambal aja, jarang ada jarang. Biasanya paket sama nasi. Jadi datang orang tuanya sepaket nasi sama sambal dikasih kami. Dia ngomong sama orang tuanya, nasi yang ini kami yang makan, orang kawan asrama. Jadi sana kalau orang tua datang senang kawan-kawan. Kenapa? Bisa makan. Dia ngobrol sama orang tuanya. Seringnya gitu. Tapi kadang tunggu selesai orang tuanya, pergi orang tuanya baru datang. Ayo makan. Langsung habis semuanya. Kadang panggil satu asrama tuh. Misalnya asrama 1, datang orang tuanya kan. Dipanggil tuh asrama 2, asrama 3, asrama 4. Ayo semua hulul. Ayo makan semuanya. Kau sini gimana? Paling kawan sebelah aja. Weh, Amajong tahu diam aja yo. Kalau dia ambil sambal ambil aja, tapi diam aja, jangan kasih tahu yang lainnya. Aman tuh. Nauzubillah sumpilinya ya. Janganlah begitu. Ada nggak gitu di sini? Enggak, di sini enggak ada kayak gitu. Di sini belajar semua, alhamdulillah ya. Enggak tahu dia asrama macam. Janganlah kalau udah tua-tua, enggak usah lebih pelik lagi ya. Udah berapa tahun kalian bersama, enggak usah lah. Makan sama-sama segala macam. Itulah mondok tuh. Minha lau sabata alaihi dainun, jikalau tetap atasnya orang oleh hutang bi iqrarin dengan ikrar, au bi bi'atin atau dengan jual beli. Fadda'al ada'a, lalu mengklaim ya orang akan telah membayar. Awil ibro'a akan atau mengklaim ibro. Fal qaulu, ibro itu apa? Dibebaskan hutangnya. Fal qaulu qaulu gharimihi, maka bermula perkataan ialah perkataan
Gharim. Gharim artinya gharim itu maknanya bisa dua ya. Bisa orang yang berhutang, bisa orang yang menghutangkan. Nah, di sini artinya orang yang menghutangkan atau orang yang punya piutang. Li'annal asla, karena sungguh asal ada muzalika, tidak ada itu. Misalnya ikrar, ya saya punya utang sama kamu, oke bayar, lo udah bayar kemarin. Atau lo kemarin kamu bilang tidak usah bayar, enggak mana pernah gitu, sekarang hidup susah butuh uang. Makanya dimenangkan adalah orang yang siapa? Dain. Nah, yang menang itu adalah dain atau orang yang punya piutang. Kenapa? Karena al aslu adamul ada wa adamul ibro. Minha syakka fi tarkil ma'muri bihi, ragu orang pada meninggalkan sesuatu yang diperintahkan fi sholati, pada sholat. Katahiyatil ula, seperti tahiyat yang pertama. Yasjudus sahwa, saya sujud, ya orang akan sujud sahwi. Awirtika bi fi'li manhiyin, atau ragu pada melakukan perbuatan yang dilarang. Kaziyadati sajadati, seperti menambah sujud. Fala yasjudu, maka tidak sujud, ya orang akan sujud sahwi. Li'annal asla adamu fi'li, karena asal ialah tidak melakukannya, ma'mur bih dan fi'lun manhiyun anhu. Di sholat ragu, tadi udah tahiyat apa belum ya? Udah tahiyat pertama apa belum ya? Maka dianggap belum tahiyat. Kenapa? Al aslu adamul fi'li, adamu fi'li tahiyat. Atau ragu, dia ragu tadi saya, kalau di sini ragu tadi rakaat kedua sujudnya 2 kali apa 3 kali ya? 2 kali apa 3 kali ya? Atau ragu apa di rakaat pertama tadi rukuknya 3 kali apa enggak ya? Ngigau kali ya, rukuk 3 kali pula. Gimana? Maka dianggap rukuknya cuma sekali. Kenapa? Karena al aslu ada muziyadah fir rukuk misalnya. Tuh. Udah ya. Al-qaidatul 'ashirati wallahu a'lam al-qaidatul 'ashiratu wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.